Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, aku akan bercerita tentang takdir Ustadz Barseso. Ini adalah sebuah cerpen yang kali ini akan saya ceritakan ataupun saya bacakan. Judulnya yaitu Takdir Ustadz Barseso. Tapi sebelum saya ceritakan, jangan lupa like, share, dan komen. Takdir Ustadz Barseso. Pagi beranjak pergi ketika aku tiba di pengadilan. Sidang demi sidang, berbagai agenda telah kulewati. Di ruangan tanpa pengunjung penuh dan berjubel. Ada yang berdiri di samping kanan dan kiri. Hari ini sidang penentuan nasib, sidang vonis. Suasana riuh hampir terjadi di setiap sidang. Teriakan, hujatan, dan gunjingan terdengar nyaring di telingaku. Ustadz Edan, Ustadz gila, Ustadz kurang ajar. Hukum mati saja Pak Hakim. Dia tidak layak hidup lagi. Melecehkan agama. Ceramah hanya kedok. Hatiku berdebar, namun aku berusaha tenang. Memposisikan diri duduk di kursi terdakwa. Di depan majelis hakim penentu nasibku. Vonis hukuman seumur hidup atau mati. Tetapi aku berharap bebas dari semua dakwaan, perzinahan, penipuan, hingga pembunuhan berencana. Aku memandang langit-langit, bayangan rangkaian peristiwa dan pertanyaan yang sama ketika aku termenung di pojok kamar rumah tahanan. Pantat mulai terasa panas ketika para hakim memasuki ruangan. Kursi itu seakan-akan menyempit. Hampir setengah jam lebih aku menunggu. Dari belakang masih terdengar, "Sudah Pak Hakim, hukum mati saja orang seperti Ustadz Barseso ini. Tembak saja Pak Polisi. Ustadz Barseso tidak layak hidup lagi." Satu persatu para hakim menempati kursinya. Pandanganku menoleh ke kiri dan kanan. Dan tanpa sengaja aku menoleh ke belakang. Mataku menatap Ada Dahar. Orang yang sangat kukenal. Dia yang mengenalkanku pada Sri. Dan tokoh yang mengangkat namaku pada puncak ketenaran. Subuh berlalu, aku melengkangkan diri dengan berzikir hingga matahari terbit. Setelah tiba waktunya, aku sambung dengan sholat duha dan sujud syukur. Suasana hening istimewa. Belum pernah merasakan seperti pagi itu. Di saat kening menempel di atas sajadah, sayup-sayup terdengar suara sesenggukan. Ku angkat kepala. Ku cari sumber suara itu. Ternyata ada seorang laki-laki yang bersila di sap di belakang, samping selatan. Seorang bapak muda yang kuperkirakan umurnya lebih muda atau sepantaran begitu, kusuk beribadah.
Tangisan seolah penuh penyesalan. Taubat sepenuh hati. Kuperhatikan mencoba mengenalinya. Bukan orang sini dan bukan santriku. Antum dari mana? Kusapa tamu itu. Maaf, maaf, maaf. Jika kedatangan saya mengganggu ibadah, Ustadz Darmin. Saya dari kota. Aku masih heran dengan tindak tanduk dan tutur kata tamu itu. Terkesima dengan semangat dan kekusukannya. Tamu itu mengaku bernama Dalhar. Saya telah durhaka melantarkan bapak dan ibu. Tidak pernah membalas budi keduanya. Jangankan memberi sesuatu, menjenguk dan mengunjunginya pun tidak pernah. Hingga keduanya meninggal dunia. Dahar berbicara dan bercerita banyak. Ia sedikit demi sedikit memberikan jawaban mengapa ia bisa melakukan taubat seperti itu. Satu lagi Ustadz Darmin. Saya menghamili orang, lalu membiarkannya. Tidak mau bertanggung jawab. Perbuatan itu bukan kali pertama, namun berkali-kali. Foya-foya, lupa Tuhan. Hidup saya penuh dosa. Saya bertemu dengan seorang teman, ia memberikan saran agar saya taubat dengan sepenuh hati dan diberitahu tempatnya itu di Masjid Ustadz Darmin ini. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan dan melaksanakan semuanya. Betul-betul saya merasakan di sini hati tenang, damai, dan tentram. Kemudian aku memberikan penjelasan dan Dahar sesekali menganggukkan kepala. Aku tertarik karena ia mencapai taubatan nasuha yang sulit diperoleh sebanyak orang, termasuk diriku. Namun, jelas tidak mungkin jika aku harus melakukan seperti yang semua dikerjakan oleh Dahar. Aku tahu itu adalah perbuatan dosa. Bukan dosa kecil lagi, tetapi dosa besar, pikirku. Lalu Dahar menawarkan gagasan. Mulanya aku menolak, namun akhirnya aku luluh dan mengiyakan. Sudah Ustadz, nanti saya yang mengatur. Ustadz Darmin dakwah sama seperti apa yang sudah berjalan di sini. Sehari kemudian kami pun berangkat ke kota. 1, 2, 3, mulai. Awalnya aku begitu canggung di depan kamera. Namun berlalu dengan cepat, aku tak canggung lagi membaca, menghafal, dan menjelaskan ayat-ayat dan isi kitab. Bahkan sekarang mengisi acara-acara ceramah di 3 televisi dengan kontrak durasi lama. Ustadz,
Ustadz Darmin. Begitulah ketika orang bertemu atau berpapasan denganku. Di pasar dan di mal-mal, tak jarang mereka memanggil dan sekadar menyapa. Begitu juga dimanapun siaran langsung maupun off-air, di luar studio, masjid, dan panggung terbuka, pengunjung selalu penuh. Mereka rela datang jauh dari luar kota, mengerubutiku hingga berjabat mencium tanganku dan foto bersama. Ceramahnya Ustadz Darmin enak didengar dan orangnya juga tampan, kata beberapa orang. Masya Allah, apakah ini jamaah atau penggemarku? Aku menikmati hari-hari mengisi ceramah di televisi. Aku telah sejajar dengan ustadz-ustadz yang lebih dulu keluar masuk studio televisi. Jangan tanya berapa honor yang ku dapat. Setiap kali tampil di televisi 25 juta rupiah. Siaran langsung dan undangan tarif 75 juta sampai 100 juta rupiah, itu sudah bersih. Seluruh akomodasi dan transportasi ditanggung panitia. Hanya beberapa bulan kekayaanku melesat. Rumah di kota dan mobil mewah berjejer di garasiku. Namun, aku tidak lupa ibadah sosial. Memberikan sumbangan, mendirikan yayasan, panti asuhan, membangun masjid, musola, dan sekolah. Pesantrenku berkembang pesat. Beasiswa tidak hanya untuk studi di Timur Tengah, namun ke Mesir, Amerika, dan bahkan beberapa negara di Eropa. Ini berkah dakwah. Orang berilmu semakin ditinggikan derajatnya. Aku masih memandangi dan Dahar tersenyum kecil. Saat inilah waktunya. Hukum tetap jalan. Jika Anda mengikutiku, maka Anda selamat. Tetapi jika tidak, maka hukuman menanti. Aku ingat betul kata-kata Dahar waktu itu. Tepat setelah aku digelandang ratusan orang. Aku sempoyongan, mereka memukul dan menendangku. Sri tampak terdiam di atas kasur dipan bambu itu. Di luar rumah Mbah Man sudah berkumpul orang-orang sekampung. Malam penghakiman. Ustadz Barseso, bakar hidup-hidup. Hukum pancung, Ustadz tidak tahu malu. Dahar seperti juru selamat. Ia tiba-tiba berdiri tepat di depanku. Aku menahan rasa sakit tak terkira. Tubuhku tak mampu digerakkan. Aku terkapar tak berdaya. Sayup-sayup suara riuh malam itu menghilang. Beberapa saat aku tak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Sebulan lebih menjalani perawatan, aku pulih sedia kala. Aku diasingkan dan memilih diam di rumah. Menolak undangan mengisi ceramah dan memutuskan semua kontrak di televisi. Handphone lebih banyak ku nonaktifkan. Aku juga mematikan televisi.
Sejak kejadian itu, hampir seluruh televisi memberitakan diriku dari berbagai sudut pandang. Banyak menyayangkan dan mencemoohku. Tidak ada kebaikan dalam diriku. Semuanya telah sirna. Aku taubat. Malam telah larut. Aku masih terjaga. Kepedihan mendalam dan penyesalan luar biasa. Kegelisahan menyelimuti malam-malamku hingga tak bisa memejamkan mata. Pertanyaan-pertanyaan terlintas. Aku mencoba merunutnya. Aku tidak mungkin berbuat sebodoh itu. Aku yakin aku tidak melakukannya. Aku melihat Dahar mengirim pesan singkat. Tanganku gemetar ketika membuka isi pesan itu. Rasa trauma belum sepenuhnya hilang. Sri minta pertanggungjawaban. Ngawur kau. Tidak mungkin kau mengada-ngada. Dahar menelepon. Ia panjang lebar menceritakan kondisi Sri setelah peristiwa itu. Aku harus bertanggung jawab, termasuk janin dalam rahimnya, jika dia hamil. Aib-aib baru akan ramai dibicarakan. Aku semakin tertekan dan kalut membayangkan apa yang bakal terjadi. Masalah belum selesai, kini bertambah pelik. Bingung, bimbang, Dahar pun menawarkan solusi. Kau sudah gila? Tidak. Semua akan berjalan mulus. Yakinlah semuanya aman. Ustadz tidak usah berpikir yang bukan-bukan. Tenang saja Ustadz. Semuanya akan baik-baik saja. 2 hari kemudian, Sri datang ke rumah. Sekilas kuperhatikan wajahnya pucat. Ia sepertinya dilanda rasa kecemasan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Aku belum sempat berbicara banyak. Aku berikan segelas teh hangat. Kupersilahkan minum. Tak lama setelah itu, Sri, ia terjatuh. Aku mencoba mengangkatnya dan berteriak sekuat tenaga. Warga berdatangan. Mereka berusaha menolong Sri. Namun, Sri meninggal dunia. Ia tewas di rumahku. Tanpa diperintah, tiba-tiba warga menghakimiku. Mereka membawa dan melaporkanku. Dan kini aku jadi terdakwa. Seketika aku sadar di ujung putusan. Detak jantung berdebar semakin kencang. Dalam pikiran membayangkan mereka yang lebih dulu divonis hukuman mati dan dieksekusi. Mati di tangan regu tembak. Cerita-cerita panjang mereka yang dieksekusi mati, dipancung, diseret dengan kuda, dilempar menjadi makanan buaya, diracun hingga ditembus peluru regu tembak. Aku mengingat kembali apa yang terjadi sesungguhnya. Namun ini adalah perlintasan jalan hidup yang harus kutempuh. Aku sadar betul semua perbuatanku datang dari diriku sendiri, bukan orang lain, apalagi takdir Tuhan. Biarkan ku tempuh. Aku ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Fitrah manusia. Aku sepertinya menemukan jawaban-jawaban tentang kebenaran itu.
Tiba saat yang ditunggu-tunggu, ruang sidang yang semula hening mulai riuh lagi. Petugas menenangkan suasana. Aku dengan seksama mendengarkan amar putusan vonis yang dibacakan Yang Mulia dan mengadili, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan serta memulihkan hak-hak, harkat, dan kedudukannya. Tanpa kusadari, tubuh menjatuhkan diri dari kursi. Kedua telapak tangan menghempas dan kening menempel di lantai. Suara-suara hujatan terdengar begitu keras, namun aku tak peduli. Apakah ini jawabannya? Biarkan takdir berseso seperti dalam cerita itu, sebuah tamsil yang melegenda. 2018 kembali Sutas. Demikian tadi ceritanya takdir Ustadz Barseso. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau dibacakan cerpen-cerpen yang lain, silakan komentar ataupun menuliskan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.